Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Tok Sapar. Ya, bagaimana kabarnya sahabat tani? Mumpung masih di bulan Syawal, kami dari tim Tok Sapar mengucapkan minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dalam perkataan yang membuat para pemirsa tersinggung atau merasa tidak enak hati ya. Mohon maaf lahir dan batin. Nah, sahabat tani, ketemu lagi hari ini. Kita setelah lebaran kemarin kita ada stop beberapa video, kita istirahat dulu lebaran ya, bersalam-salaman dengan saudara-saudara, keluarga, para tetangga. Nah, jadi hari ini kita ada di kebun pisang lagi. Nah, tapi hari ini kita nggak di kebun pisang barangan, tapi hari ini kita ada di kebun pisang lilit ya. Teman-teman bisa lihat ada pisang lilit di sini banyak. Dan hari ini kita bahas ini yang sering terjadi ya di kebun pisang, di pertanian pisang, apalagi di musim kemarau. Ini pasti ada beberapa sahabat tani misalnya yang pemula-pemula pasti ada permasalahan jika terjadi musim kemarau. Jadi tidak ada sumber air, jauh dari sumber air, bahkan tidak ada hujan. Apa sih yang bisa kita lakuin supaya tanaman pisang kita ini tetap bisa sehat dan bisa menghasilkan buah yang lumayan walaupun di musim kemarau? Oke, yuk. Nah, ikutin sahabat tani, namanya juga musim kemarau ya. Perlu sahabat tani ketahui bahwa tanaman pisang, hampir semua tanaman pisang itu tidak boleh terlalu banyak terkena air, tapi tidak boleh terlalu sedikit terkena air. Jadi pada saat musim kemarau pasti ini menjadi momok yang sangat menakutkan untuk para petani pisang. Mungkin teman-teman sahabat tani bisa saling berbagi pengalaman nanti di link komentar. Tapi hari ini kami di tim Tok Sapar akan berbagi info bagaimana caranya supaya tanaman pisang ini bisa tetap menghasilkan walaupun di musim kemarau ya. Apalagi mungkin di beberapa daerah mungkin sama seperti di tempat kami di Pegajahan, selama kurang lebih 2 bulan dari sebelum puasa sampai bulan puasa, mungkin sekitar 2 bulan atau 3 bulan, hampir minim hujan ya, hampir minim hujan, sehingga tanaman-tanaman pisang kita ini ada yang kering. Jadi kita ada beberapa trik. Nah, sahabat tani, jadi kebetulan di kebun Tok Sapar yang satu ini, di kebun pisang lilit ini sangat jauh dari titik air ya. Jadi kita nggak dekat dengan sumber air, terlalu jauh, sungai juga jauh, dan kita juga nggak buat sumur ya, sumur bor atau sumur tanah, kita nggak bikin. Jadi kita memanfaatkan dari hujan saja untuk pengairan. Nah, jadi permasalahannya adalah pada saat musim kemarau diapain nih pisang supaya tetap mendapatkan kebutuhan cairan yang cukup. Nah, trik yang pertama di tim Tok Sapar, kita akan menggunakan bonggol-bonggol pisang yang sudah kita panen ya. Bonggol pisangnya akan kita cacah, nanti akan kita letakkan di sekitar pohon-pohon pisang ini supaya di bonggol pisang, di batang pisang itu kan biasanya ada cairan ya, ada air-airnya ya, supaya dia bisa melembapi daerah sekitar di pohon pisang. Caranya gini. Oke. Nah, pasti teman-teman kalau lihat ke bawah, lihat ke daerah bawah, pasti teman-teman sahabat tani pasti lihat kok daun-daun pisangnya kita serakin ya, terus kok banyak rumput-rumputnya. Ya, jadi sahabat tani, fungsi dari daun pisang ini adalah untuk menutupi si tanah supaya tanah ini tetap lembab dan mengurangi penguapan karena panas yang berlebih dari matahari. Jadi makanya untuk di pisang lilit ini, karena jauh dari sumber air, jadi kita memanfaatkan ya ini daun-daun pisang ini kita serakin. Memang nampaknya berserak ya, tapi kita bisa memanfaatkan ini. Oke, kita cacah aja
seperti ini. Oke. Nah, ini kita sirakin aja gini. Sama. Kita bisa sirakin gini supaya tanamannya tidak kering. Nah, ini bagus ya sahabat tani, untuk yang daerahnya jauh dari sumber air, bisa menggunakan batang-batang pisang yang kita cacah-cacah seperti ini. Nah, oke sahabat tani, itu tadi ada dua sistem yang kita pakai ya. Yang pertama, batang pisang kita cacah, kita letakkan di sekitar pohon pisang. Kemudian yang kedua, kita pertahankan rumput dan daun pisang yang sudah kita potong-potong. Kita biarin aja di atas tanah supaya mengurangi penguapan dari si tanah itu tadi. Oke. Trik yang kedua, cara yang kedua menurut Atuk Sapar, di tim Atuk Sapar, kita harus membuang yang namanya daun-daun yang sudah kering. Ya. Teman-teman, sahabat tani, pasti semua sudah paham bahwasanya pengolahan makanan di tumbuh-tumbuhan itu terjadi di daun. Ya, semua terjadi di daun. Sehingga daun-daun yang sudah kering ini harus kita buang. Sehingga nutrisi dari si akar akan diolah oleh daun-daun yang masih hijau. Jadi ini kita buang daun-daun sudah kering. Di sini namanya kelaras pisang. Ya, ini pelepah-pelepahnya yang sudah kering mau kita buang. Dan alat yang kita gunakan itu ini. Di sini namanya egrek. Mungkin nama lain bisa arit, mungkin bisa sabit ya. Jadi alatnya cukup ini aja. Kita tinggal jadi kalau udah ini kita ambil, ya udah tinggal kita Nah, jadi yang kita sisakan itu memang daun-daun yang masih hijau gini. Ini udah agak kuning juga, sudah mulai agak tua. Yang ini masih hijau, jadi kita manfaatkan yang masih hijau supaya sistem pengolahan makanan di pisang ini tetap bisa maksimal. Terus daun-daun kering ini bisa menyebabkan juga ya, kalau nggak kita buang, bisa menyebabkan pembusukan di batang-batang pohon. Jadi harus kita buang. Oke, sahabat tani. Oke, kita lanjut lagi. Ini yang sudah kering-kering ya, kita bersihin aja. Sudah lama nggak kita perhatiin nih kebun. Nah, ini banyak-banyak rumput nih. Kita pertahanin aja dulu sampai musim hujan ntar. Ya, prinsip bersihkannya hampir semua pisang sama ya. Kalau misalnya ketemu dengan daun-daun yang sudah kering tuh harus kita buang untuk memaksimalkan proses makanan.
Udah tahun. Ya, sahabat tani, itu tadi tips dan trik di tim Atok Sapar untuk menghadapi musim kemarau untuk tanaman pisang kita. Jangan lupa Anda bisa langsung praktekannya saja di ladang Anda jika memang ada, atau memang sekarang Anda di tanaman Anda sedang musim kemarau. Nah, saya rasa cukup sampai di sini dulu tips untuk kebun pisang kita hari ini. Mungkin next video kita bisa ke kebun salak. Dan jangan lupa di like, di komen, di subscribe, dan di share sebanyak-banyaknya. Sebanyak 1 kilo, 1 on, 1 ton, serah, di komen aja sebanyak-banyaknya. Supaya kita bisa saling berbagi info dan saling bisa berbagi pengalaman. Oke Sobat Tani, sampai ketemu di video selanjutnya. Saya mau lanjut, masih banyak yang mau kita buang ke laras pisangnya. Sampai ketemu lagi, salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.